Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Sudah lama kita tidak bersua ya. Maklumlah Kang Asep beberapa hari terakhir ini sedang banyak kesibukan. Jadi baru sempat saat ini Kang Asep melanjutkan atau mempersembahkan cerita-cerita misteri kisah nyata buat sahabat semuanya. Pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan mempersembahkan satu cerita yang berjudul Anakku Jadi Korban Tiang Bendera. Karya Kang Asep Hidayat sendiri ya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Tahun 2016, aku berdinas di lembaga pendidikan yang berada di kota Pekanbaru. Malam itu seperti biasa, aku melaksanakan tugas jaga mako atau biasa disebut piket jaga. Hari itu hari Kamis dan tentunya malam Jumat. Tapi aku tidak tahu saat itu malam Jumat apa. Jumat Kliwon, Legi Pahing atau apa. Malam itu aku merasa heran. Tidak seperti biasanya, malam itu terasa sangat sepi. Kalau cuaca dingin sudah pasti, karena sedari sore tadi hujan turun dengan deras hingga jam 12 malam baru reda, menyisakan rintik hujan gerimis. Aku duduk di penjagaan sambil menonton TV. Tanpa sengaja pandanganku mengarah ke gedung Subarka yang posisinya di seberang lapangan hijau, bersebelahan dengan gedung dojo. Antara gedung Subarka dengan gedung dojo terdapat kolam ikan serta miniatur speedboat. Izin bang, lampu jalan yang di depan gedung Subarka itu kok mati ya? Tanyaku kepada Bang Gondo yang saat itu tengah menonton TV. Aduh, mungkin lupa si Okta tadi ngidupinnya. Oh, ya udah, biar aku hidupkan saja. Ujarku ke Bang Gondo, lalu melangkah keluar penjagaan untuk menghidupkan lampu tersebut. Tak lupa aku membawa senter besar yang memang tak jauh dariku. Aku memilih jalan pintas dengan menyeberangi lapangan hijau. Lumayan gelap, tapi tidaklah terlalu gelap karena masih ada bias sinar lampu jalan yang mengelilingi lapangan. Di saat aku melintas di pertengahan lapangan, tiba-tiba saja tercium bau amis yang sangat menyengat, seperti bau amis darah segar. Seketika bulu remaku meremang. Namun aku berusaha tetap berpikir positif dan terus melanjutkan langkah. Setibanya di depan gedung Subarka, segera aku mendekati tiang listrik yang lampunya belum dihidupkan. Posisi tiang listrik itu berada di tikungan lapangan berhadapan dengan lorong jalan menuju barak. Singkat cerita, aku sudah berada di depan tiang itu dan segera aku hidupkan lampunya. Ceklek. Seketika di area itu jadi terang benderang. Setelah lampu hidup, segera aku melangkah meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke penjagaan. Namun baru saja beberapa langkah, tiba-tiba saja, ceklek, terdengar suara saklar lampu itu berbalik dan area tersebut kembali menjadi gelap. Ya, karena lampu yang baru saja aku hidupkan kembali padam.
Hmm, mungkin saklarnya sudah longgar. Demikian pikirku, lalu berbalik dan menghidupkan lagi lampunya. Setelah lampunya, aku hidupkan lagi dan kembali terang. Sejenak, aku berdiri di depan tiang lampu itu. Aku sapukan pandangan ke segala arah sembari berpikir. Karena aku merasa saklar lampu itu masih bagus. Tapi kenapa berbalik sendiri? Demikian pikirku. Di saat aku tengah berpikir dan memperhatikan area sekitar, tanpa sengaja ekor mataku melirik ke arah lorong jalan ke barak yang gelap itu. Astagfirullah. Serasa tubuhku melayang karena terkejut. Aku melihat sosok perempuan dengan baju terusan berwarna putih panjang tengah berdiri tak bergeming di sana. Di depan lorong gelap menghadap ke arahku. Tanpa berkata-kata lagi, karena yakin bahwa yang aku lihat itu bukan manusia alias jurik. Aku langsung balik kanan, berlari menyeberangi lapangan hijau menuju ke penjagaan. Di saat aku tengah berlari di pertengahan lapangan, ada sesuatu yang menahan langkah kakiku. Di dekat tiang bendera yang tinggi dan kokoh itu, aku melihat sosok anak perempuan tengah berlari kecil memutari tiang bendera sembari tertawa kecil ceria. Anak perempuan itu menggunakan pakaian putih, bagian bawahnya mengembang seperti baju ulang tahun. Ia terus berlari seakan tak menyadari jika ia tengah aku perhatikan. Sesaat aku perhatikan anak kecil itu, lalu aku kembali berlari menuju ke penjagaan. Setibanya di penjagaan, aku langsung duduk di bangku panjang dengan nafas tersengal-sengal. Melihat sikapku, Bang Gondo yang memang saat itu tengah berada di penjagaan bertanya dengan raut wajah terheran. Kenapa lari, Yat? Dan kenapa lampunya kok gak jadi dihidupkan? Demikian tanyanya kepadaku. Siap bang, saklarnya udah rusak. Di luar hujan deras, makanya aku lari biar gak kebasahan. Jawabku singkat dan sedikit berbohong. Singkat cerita, malam terus merangkak dan aku merasa gelisah. Masih terbayang dengan apa yang baru saja aku alami. Aku juga tak berniat untuk menceritakan kepada Bang Gondo atau kepada rekan lainnya. Untuk mengalihkan pikiran, aku coba buka YouTube di ponsel. Sementara Bang Gondo hanya nonton TV di sampingku. Namun sesaat kemudian terdengar olehku, ia mendengkur. Sungguh tak merdu ku dengar dengkurannya di tengah malam yang sunyi seperti saat itu. Ya, Bang Gondo sudah tertidur di kursinya. Jam menunjukkan pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat. Aku masih duduk di penjagaan dengan cuaca terasa semakin dingin. Kabut dengan sedikit tebal terlihat menggumpal di area sekitar lapangan hijau. Mataku masih terus tertuju pada layar ponsel. Sesekali aku sapukan pandangan mata ke segala arah untuk memastikan situasi dalam keadaan aman. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Di saat aku tengah menonton cerita lucu di YouTube,
Tiba-tiba saja, samar, aku mendengar suara nyanyian anak kecil dari arah lapangan hijau. Aku alihkan pandangan dari ponsel ke arah lapangan hijau. Pasti anak tadi yang nyanyi. Demikian pikirku. Lalu aku melanjutkan nonton lagi. Namun, kembali terdengar suara anak kecil itu lagi. Namun kali ini, ia tidak bernyanyi, melainkan menangis. Suara tangis anak itu terdengar sangat pilu, seakan tengah menderita dan ia mengatakan jika kepalanya sakit. Penasaran sekaligus kasihan, aku beranjak dari tempat dudukku dan melangkah keluar dari penjagaan menuju ke lapangan. Tak lupa aku bawa senter besar yang ada di meja. Aku berjalan memasuki lapangan. Samar aku melihat ada seorang anak perempuan tengah duduk di samping tiang bendera dengan kepala tertunduk, ditopang oleh kedua lututnya, dan kedua tangan memegangi kepalanya. Aku terus melangkah mendekatinya hingga kira-kira 3 meter ke tempat anak kecil itu berada. Tiba-tiba saja anak itu berdiri dan berlari menuju ke tepi lapangan dan berhenti di bawah sebatang pohon cemara yang rimbun. Sesaat aku terdiam dan hanya memperhatikan kemana anak itu berlari. Dalam hati aku berkata, aneh anak itu, malam-malam begini ada di lapangan dan menangis. Didatangi malah lari. Demikian pikirku. Kemudian dengan berlari kecil, aku menyusul kemana anak kecil itu tadi, hingga aku berada di bawah pohon cemara. Di bawah pohon yang rimbun, ketika malam hari sudah pasti gelap gulita. Aku nyalakan senter dan aku arahkan cahayanya ke segala arah, bahkan ke bagian atas pohon untuk mencari anak kecil itu. Namun, aku tidak mendapatinya. Kemana anak tadi ya? Aku putari pohon itu sembari terus aku menyalakan senter. Hingga tiba-tiba saja aku mencium aroma tak sedap yang sungguh membuat perutku terasa mual. Aku mencium bau darah segar. Seperti ketika aku menangani kasus korban laka lantas. Walau tak tahan mencium bau darah, aku terus mencari anak itu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke penjagaan saja, karena anak kecil itu tak jua aku dapatkan. Namun baru saja beberapa langkah meninggalkan tempat itu, terdengar suara anak tadi menyapaku. Sedang cari adik ya? Demikian sapanya. Aku terkejut, refleks, aku menghentikan langkah dan langsung membalikan badan karena suaranya dari arah belakangku dan langsung aku menyorotkan cahaya senter. Astagfirullah. Benar saja, saat itu tepat di hadapanku berdiri anak perempuan tadi. Dengan raut wajah terlihat pucat pasi, rambutnya panjang dan basah. Dari kepalanya terlihat mengalir darah kental kehitaman. Kedua matanya putih semua. Dengan bibir yang pucat kebiruan itu, ia tersenyum kepadaku. Astagfirullah. Kembali aku beristighfar karena benar-benar terkejut sekaligus aku merasa takut yang luar biasa. Dengan tergagap sempat aku bertanya, "Kamu anak siapa, Nak?" Demikian tanyaku.
Namun anak itu tidak menjawab. Ia hanya menyeringai, bahkan tertawa yang sungguh membuat aku semakin ketakutan. Kemudian ia berlari meninggalkanku sembari tertawa, lalu hilang di kegelapan malam. Seakan baru terlepas dari pengaruh hipnotis. Setelah anak perempuan menakutkan itu hilang dari hadapanku, aku tersadar. Berulang, aku beristighfar. Lalu, tanpa aba-aba, aku berlari sekencang yang aku bisa kembali ke penjagaan. Singkat cerita, esok paginya kira-kira jam 8, setelah serah terima piket jaga, aku duduk bersama teman-teman baruku di kantin dengan pikiran masih berkecamuk teringat dengan apa yang aku alami tadi malam. Setelah tegur sapa mengawali obrolan, sambil ngopi dan sarapan, aku menceritakan semua yang aku alami kepada seniorku yang bernama Bang Hite. Mendengar ceritaku, sesaat beliau hanya diam. Kemudian beliau mulai bercerita. Konon beberapa tahun yang telah lalu ada kejadian mengerikan di area kantor tersebut. Suatu sore, banyak anak-anak anggota yang tinggal di asrama bermain di lapangan. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang. Karena angin kencang itu membuat tiang bendera tumbang dan tepat mengenai kepala anak anggota yang tengah bermain, hingga anak yang malang itu tewas di tempat. Tak lama dari kejadian, anggota yang anaknya meninggal tertimpa tiang bendera itu mengajukan mutasi pindah ke daerah lain. Mungkin karena trauma berat. Ya, orang tua mana yang tak sedih dan trauma jika mengalami hal menyakitkan demikian. Sejak tragedi itu juga sering terjadi hal aneh di lapangan hijau, tepatnya di dekat tiang bendera, yaitu seringnya terlihat penampakan anak kecil tengah bermain, bernyanyi, bahkan menangis ketika anggota tengah piket jaga malam. Mungkin itu hanya jin yang berusaha mengelabui kita. Tidak mungkin anak kecil itu jadi hantu, karena dia sudah bahagia di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian tutup cerita Bang Hite kepadaku. Selesai. Demikian akhir kisah singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.